Sudah masuk kelas semua ya, anak-anak ya. Dah, Sudah, Bu. Bu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. 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 Allahu Akbar. Akbar. Iya. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Supaya Ya, Bu. kita dalam menuntut ilmu mendapat ridho Allah dan mendapat keberkahan. Yuk, Ya. dipimpin dulu. Siapa? Cahyo atau Bejo? Siapa? Bejo aja, Oh, Bu. Bejo. Yuk, Bejo. Ya. Ya, Ketua Bu. kelas kita ini ya. Yuk, monggo Ya, maju. Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah dan ilmu yang manfaat ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Ya, anak-anak semuanya, sebelumnya Bu Iva absen dulu ya. Yuk, Ya, yang Bu. pertama, Basriah masuk. Iya, Bu. Ya, terus Bejo masuk ya. Cahyo, Hadir, Bu. Hadir, Bu, hadir. Ya, Bu. yuk selanjutnya kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangatnya, Wifa akan menerangkan materi PAI tentang pesan pokok surah An-Nas. Ya, kalau Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba, masih ingat nggak? Tentang membaca dan menghafal surah An-Nas. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, selanjutnya tentang pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surah An-Nas. Nih. Ada lagunya tentang surat An-Nas. Sudah paham belum? Sudah hafal belum? Sudah, Bu. Nah, coba ya. 1, 2, 3. Inilah surah An-Nas. Artinya Manusia. jumlahnya Jumlahnya 6 6 ayat. ayat. Diturunkan Diturunkan di di Makkah. 114 itu nomor Nomor suratnya. suratnya Untuk berlindung dari jin dan manusia. Nah, surat An-Nas berarti surat terakhir di dalam Al-Qur'an. Al-Quran. Apa sih Al-Qur'an itu? Kitab suci umat Islam, Bu. Iya, betul. Kitab suci umat Islam. Siapa yang setiap hari membaca Al-Qur'an? Ayo, Bu. Iya, betul ya. Kita harus selalu membaca Al-Qur'an. Nah, ini surat An-Nas adalah surat yang terakhir dalam Al-Qur'an. Berarti nomor suratnya paling akhir berapa? 114. 114, Bu. 114. Iya.
Nih, selanjutnya pesan pokok yang terkandung dalam surat An-Nas. Nih, yang pertama, manusia adalah makhluk lemah yang butuh perlindungan. Perlindungan. Ya, kenapa dikatakan makhluk lemah? Ayo, ada yang tahu? Kenapa dikatakan makhluk lemah? Karena manusia butuh bantuan orang lain, Bu. Iya, manusia butuh bantuan orang lain. Misal bejo nih, dalam perut ibunya, kemudian lahir, apakah sudah langsung bisa berdiri? Belum, Tidak, Bu. Bu. Apakah sudah bisa makan sendiri? Belum, Bu. Nah, pasti butuh bantuan orang lain, yaitu ibu, ayah, dan keluarga. Makanya ini manusia disebut makhluk yang lemah. Ya. Lalu siapa yang bisa memberi kita perlindungan? Allah. Allah. Yang kedua, manusia harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah? Karena itu Tuhan kita, Bu. Iya, bagus sekali, betul, pinter. Nah, karena Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, ya, yang seharusnya harus kita sembah, tidak boleh menyembah yang lain, ya. Yang selanjutnya, kita meminta perlindungan kepada Allah itu dari apa? Dari godaan setan Iya, dan betul. keburukan Iya, manusia. dari godaan setan dan keburukan. Karena setan ini biasanya suka mengganggu manusia. Ya, setan nggak suka ngelihat anak yang pinter, ya, ngelihat anak yang rajin belajar, ngelihat anak yang patuh kepada orang tua. Itu setan nggak suka. Makanya setan selalu berusaha untuk menggoda manusia. Yang keempat, surat An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan ketika mau berangkat sekolah. Nah, siapa yang setiap hari membaca surah An-Nas? Ayo. Ya, Bu. Iya. Kalau mau tidur baca surat An-Nas, apa langsung tidur dulu? Baca dulu, Bu. Kadang, Bu. Baca doa ya, baca surah An-Nas, baca surah Al-Falaq. Kemudian ketika berangkat sekolah juga, jangan langsung bangun tidur, mandi, sarapan, lari langsung ke sekolahan. Ya, tanpa ada doa-doa. Ya, sebaiknya ketika mau berangkat sekolah, kita berdoa dulu ya, pamitan kepada orang tua, minta doa restu kepada orang tua. Salah satunya membaca surah An-Nas supaya dalam perjalanan kita dilindungi oleh Allah. Itu ya. Paham? Nah, yang selanjutnya ini sebab turunnya surah An-Nas. Ada yang pernah dengar sebab-sebab turunnya surat An-Nas? Pernah, Bu. Pernah? Bejo pernah dengar? Pernah, Bu. Oh, gimana coba? Saya pernah dengar itu di TV, itu kok pada waktu itu Nabi Muhammad terkena sedang sakit, kemudian di situ ternyata kena sihir, Bu, kena pengaruh sihir yang di situ ada jinnya kan gitu. Sehingga Allah mengutus 2 malaikat untuk memberitahu beliau, begitu, Bu. Iya, betul sekali, Bejo, pinter ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sakit parah karena beliau apa? Terkena sihir. Nah, lalu Allah mengutus 2 malaikat untuk memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu sakit karena terkena sihir dari seseorang yang membenci beliau, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad ya. Yang selanjutnya turunlah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Nah, kemudian atas kuasa dan izin Allah, Nabi Muhammad mendapat perlindungan dan akhirnya beliau sehat kembali.
Bali, ya. Nah, kemudian nih, manfaat surat An-Nas. Nih, seperti tadi yang Biva jelaskan ya. Yang pertama adalah menangkal sihir. Ya, ketika pengalamannya Nabi Muhammad sendiri ya, ketika sakit terkena sihir, kemudian beliau diminta oleh malaikat untuk membaca surah An-Nas. Ya, kemudian satu persatu sihirnya hilang. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah melindungi diri. Nah, melindungi diri dari hal-hal yang buruk. Ya, dari kejahatan manusia bisa, dari kejahatan jin bisa, ya, dari kejahatan setan bisa. Jadi ini Anas itu bisa melindungi diri kita, ya, sebagai benteng diri kita. Jelas ya? Yang selanjutnya adalah mendapat keamanan saat tidur. Ya. Jadi ketika tidur sebaiknya kita membaca surah An-Nas. An-Nas. Sampai sini paham? Paham, Bu? Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, betul. Ya, tadi itu kok ada kata-kata sihir, Bu. Sihir itu apa ya, Bu? Oh, sihir itu adalah kekuatan yang berasal dari makhluk lain. Ya, seperti apa? Seperti setan, seperti jin, ya. Biasanya seseorang yang iri, dengki kepada orang lain, kemudian tidak suka dengan orang lain, kemudian larinya ke Mbah Dukun. Nah, tahu Mbah Dukun? Ya, berarti Nah, kekuatan yang buruk itu ya, Bu, ya, yang iya, bisa kekuatan yang mencelakakan manusia buruk. ya. Nah, itu kekuatan itu apa? Bisa mencelakai orang lain. Oke, selanjutnya tadi ada lembar kerja yang Bu Iva bagikan, ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal itu. Iya, Bu. Ya, dikumpulkan ya. Ya, Bu, ini Bu, kumpulkan ya, Bu. Ya, Bu Iva terima. Tunggu sebentar ya. Kalian duduk yang tertib. Bu Iva nilai dulu, oke? Wah, Antri betul ya, dapat Bu. 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus siapa ini? Oh, Cahyo 100 juga. Tapi tulisannya dibenerin Alhamdulillah, ya. Ini tulisannya ada yang salah ini. Ibu. Ya. Nulis D kok kayak B, ya kan? Kebalik. Terus, Iya, Bu. Basria. Nah, dapat 100 juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, murid-muridnya Bu. Ya, Bu. Nanti pertemuan minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Siap? Ya, Insya Bu. Allah siap, Bu. Ya, ulangan tentang surat Anas ya. Kalian belajari surat Anasnya, kemudian artinya, kemudian pesan-pesan pokoknya. Ya, seperti yang tadi Bu Iva jelaskan. Paham? Ya, monggo istirahat dulu Bu Iva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.